Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bagaimana kabarnya hari Alhamdulillah. ini? Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, dan alhamdulillah saya bisa berkunjung gitu ya. Dan ini yang pertama kali gitu. Mudah-mudahan keesokan harinya bisa berkunjung lagi untuk menggali silaturahmi. Terima kasih. Ya Bapak, di sini pada kesempatan ini ya terkait dengan tugas saya gitu ya, sebagai calon guru penggerak, di mana kami gitu diminta untuk mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama yaitu kepala SD saya Pak gitu, dari SD Negeri 1 Sendari gitu. Dan yang kedua, alhamdulillah itu setelah kemarin ya saya berkomunikasi dengan Bapak gitu untuk meminta waktunya gitu di sela-sela kesibukan Bapak, dan alhamdulillah Bapak juga mungkin kemarin baru maya ya Pak ya lewat WhatsApp gitu. Alhamdulillah saya bisa berkunjung ke sini, mudah-mudahan dan pastinya gitu saya bisa menggali pengalaman, wawasan, dan pengetahuan dari Bapak. Terima kasih Bu ya atas kunjungannya. Kami di sini sangat berterima kasih bisa bersilaturahim dan insya Allah kami semaksimal mungkin bisa membantu apa yang menjadi tugas Ibu dalam kegiatan guru penggerak. Insya Allah akan kami bantu. Baik Pak, mungkin di sini untuk menghemat waktu saja ya Pak, karena kan ini hari Jumat gitu, takutnya Bapak mau sholat Jumat. Di sini Pak ada beberapa panduan pertanyaan ya Pak. Untuk yang pertama, jadi selama ini gitu dari mulai Bapak menjadi kepala sekolah gitu, mungkin Bapak pernah mengidentifikasi kasus-kasus gitu yang terjadi di sekolah Bapak gitu. Apakah itu kasus yang merupakan dilema etika maupun itu merupakan rujukan moral. Bagaimana Bapak bisa mengidentifikasinya bahwa kasus yang ini termasuk kepada dilema etika dan ini termasuk ke dalam rujukan moral. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Alhamdulillah dan selama bertugas mulai dari 11 Mei 2020 sampai saat ini memang perjalanan yang lumayan sudah cukup lama ya. Dan mungkin dari perjalanan tersebut banyak hal yang saya temui, dan terutama kaitannya ini dengan yang Ibu tanyakan tadi, bahwa ada beberapa hal yang mungkin bisa digolongkan ke dalam dilema etika, kemudian ada juga hal-hal yang masuk ke dalam rujukan moral. Dari kedua hal tersebut mungkin kita perlu menyamakan persepsi dulu ya, bahwa dalam pengertian kamus besar bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan dilema etika itu berkaitan dengan dua hal yang kedua hal tersebut itu sama-sama benar benar, sehingga kita harus bisa memutuskan dari kasus dilema etika tersebut. Beberapa hal mungkin yang menjadi pertimbangan karena dua hal tersebut itu sama-sama benar, sehingga kita harus mencari mana yang lebih benar. Kemudian untuk kaitannya dengan rujukan moral itu lebih ke legalitas ya, lebih ke legalitas, artinya bahwa kasus yang terjadi itu apakah melanggar aturan atau melanggar hukum, sehingga diselesaikan juga harus secara hukum, sehingga dalam penyelesaiannya memang memerlukan beberapa faktor sehingga kita bisa memutuskan secara tegas. Mungkin itu. Ya Bapak, terima kasih tadi jawabannya sangat memuaskan ya.
Dan kalau dikaitkan dengan apa yang saya pelajari dari modul juga gitu ya Pak, memang pengertiannya seperti itu. Jadi alhamdulillah ya Pak, berarti ada komunikasi baik ya berarti antara pemahaman saya dengan pemahaman Bapak. Dilanjut saja ya Pak ya. Untuk selanjutnya Bapak, selama ini juga Pak dalam menjalankan keputusan atau dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini ya, terutama untuk kasus-kasus seperti tadi dilema etika itu yang sama-sama mengandung nilai-nilai yang baik ya Pak, yang sama-sama benar, itu seperti apa Pak menjalankannya, cara mengambil keputusan ketika bertemu dengan kasus yang dilema etika. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk masalah kasus dilema etika di mana kedua-duanya mempunyai nilai kebenaran, sehingga kita yang pertama harus menentukan dulu sudut pandang. Kita mau dari sudut pandang mana menentukan bahwa kedua-duanya itu benar. Karena kita berada dalam situasi kedinasan ya, sehingga persepsi bahwa kedua-duanya itu benar, maka kita harus menentukan dulu sudut pandang. Dari sudut pandang misalkan aturan secara kode etik, nah dikaitkan dengan aturan itu apakah memang itu bisa dikatakan benar. Nah, kemudian ya kita bisa mengaitkannya dengan dengan profesi kita sebagai guru misalkan. Nah, dari sudut pandang guru misalkan seperti apa, dari sudut pandang tadi kode etik sebagai guru seperti apa, sehingga kita bisa memutuskan dari kedua hal tersebut. Karena memang kedua-duanya benar, kita bisa mengeksekusi menentukan keputusan itu menjadi lebih baik. Jadi tidak serta-merta karena kedua-duanya dan baik, sehingga kita sangat membingungkan bagi kita gitu. Kalau karena dua-duanya baik, sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan. Tugas sebagai pimpinan adalah menentukan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai hal sehingga tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Iya Bapak, dan memang ya kalau membahas kasus dilema etika ini sangat menarik gitu ya Pak ya. Bapak tadi ya selama Bapak menjalankan bagaimana Bapak membuat keputusan ketika dihadapkan pada kasus dilema etika, bagaimana adakah itu langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa yang pernah atau misalkan biasa Bapak laksanakan dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Selama mungkin pengalaman saya selama bertugas bahwa ketika menemukan kasus-kasus tersebut yang kaitannya dengan dilema etika, pertama kita harus mencari dulu akar permasalahan. Karena tanpa mencari akar permasalahan, kita akan sulit untuk menentukan keputusan. Atau dengan kata lain mungkin benang merahnya di mana gitu. Kemudian setelah mencari atau menentukan pokok permasalahannya, maka kita bisa mengidentifikasi siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Setelah menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut, maka kita melaksanakan musyawarah sehingga dalam pengambilan keputusan itu seperti tadi pihak-pihak yang terlibat, kemudian faktor-faktor apa yang terlibat dihadirkan, kita duduk bersama, kita bahas bersama sehingga permasalahannya itu clear. Jadi tidak berdasarkan fakta-fakta yang bukan berdasarkan kenyataan. Misalkan ini kata si B mah begini, kata si A begini. Jadi kita langsung berhubungan dengan siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Itu untuk langkah-langkahnya kayak misalkan ini hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap
efektif gitu ketika Bapak akan mengambil sebuah keputusan dengan kasus dilema etika. Sebagai manusia ya, contohnya kita tahu bahwa kita manusia itu lebih ke mengedepankan perasaan, lebih mengedepankan perasaan dengan sesama manusia, apalagi ini dengan sesama rekan kerja. Tapi kita karena sudah diamanahi gitu ya, sudah diamanahi sebagai pengambil keputusan, maka kita harus menentukan apa yang menjadi dasar keputusan tersebut. Nah, dalam perjalanan tugas saya di sini khususnya, saya lebih mengedepankan bahwa nilai kebaikan apa yang dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan, sehingga dengan dijadikannya dasar nilai kebaikan tersebut tidak akan merugikan siapapun, karena nilai kebaikan itu bersumber dari Sang Maha Kuasa. Ya, Bapak, ini masih ada beberapa pertanyaan dan semakin menarik ya Pak. Bagaimana? Boleh minum dulu Pak? Ya, terima kasih Bu. Biar lebih santai ya Pak. Jadi memang ya Pak, kalau dihadapkan gitu pada kasus dilema etika ini, mungkin yang lebih menguasai itu adalah perasaan ya. Karena kita juga sama manusia, kita kadang menempatkan gitu, bagaimana ya kalau saya ada di posisi orang tersebut, mungkin seperti itu ya Pak. Artinya kita ketika lebih mengedepankan perasaan, maka akan ada salah satu pihak yang dirugikan atau mungkin tidak sesuai dengan aturan. Ketika tidak dapat kita mengambil keputusan berdasarkan aturan, maka tidak akan ada satupun yang dirugikan. Sehingga baik yang saya sebagai pengambil keputusan atau pengambil kebijakan, maka tidak akan terjerat apapun karena berdasarkan aturan. Kembali kepada aturan yang tadi. Baik Pak, di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak gitu ketika Bapak akan mengambil sebuah keputusan pada kasus dilema tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam di sekolah itu pun kita adalah sebagai keluarga, jadi kita punya keluarga inti di rumah dan di sekolah berarti sama itu keluarga kedua, sehingga karena yang namanya keluarga berarti sudah ada kedekatan atau ikatan secara emosional, dan sehingga dalam pengambilan keputusan itu memang banyak pertimbangan. Ini karena sudah dekat, kemudian usia juga dan saya lebih mengedepankan rasa empati gitu. Artinya ketika saya di posisi A, di posisi guru A misalnya, kita akan seperti apa perasaan, sehingga memang sangat sulit untuk mengambil keputusan. Tapi karena memang kita harus mengambil keputusan secara adil, artinya tidak merugikan siapapun dan tidak akan mencelakakan siapapun. Artinya dengan diambilnya keputusan tersebut bisa membawa manfaat dan maslahat bagi semuanya, sehingga di awal tadi karena saya katakan bahwa tantangannya itu memang lebih ke bahwa sebagai manusia kita ini perasaan dari diri, jadi sangat menentukan dalam pengambilan keputusan. Iya Pak, tadi ya pas saya masuk ke sini gitu, nanti tadi gitu, beberapa saat gitu saya melihat daftar guru di sini ya, bahwa ternyata kalau dari segi usia itu mungkin Bapak walaupun sebagai kepala sekolah, Bapak itu bukan yang maaf ya Pak, bukan yang tertua gitu ya. Jadi benar seperti yang Bapak katakan tadi gitu, bahwa di sini gitu untuk di SD Bapak ini ya ternyata banyak guru-guru yang memang usianya jauh ya Bapak di usia Bapak. Artinya seperti ini ya, di atas ilmu itu ada walaupun memang usia saya mungkin sebagai pengguna di sini
masih dikatakan sebagai anak-anak kalau masih anak, tapi ada yang usianya lebih di atas itu. Sehingga tadi itu bahwa di dalam ajaran agama kita yang Islam bahwa adab itu di atas yang sehingga walaupun memang mereka di atas saya, tapi kita wajib memperlakukan mereka gitu, sebaik-baiknya. Itu mungkin. Iya Bapak, luar biasa sekali ya. Pada kesempatan ini itu saya mendapatkan katanya yang bagus dari tadi ya Pak, adab di atas ilmu ya Pak. Ya. Untuk selanjutnya Pak itu di sini, nah ketika tadi Bapak akan membuat sebuah keputusan gitu, apakah ada kata kalanya gitu Pak, atau ada jadwal tertentu gitu dalam Bapak menyelesaikan atau mengambil keputusan untuk dilema etika? Kalau memang tidak ada jadwal khusus ya Bu ya, karena kita lagi bersifat istilahnya insidental, artinya ketika permasalahan muncul maka kita kalau prinsip saya itu lebih cepat lebih bagus, artinya lebih cepat permasalahan itu diselesaikan, dicari solusinya, maka akan semakin ringan kita ke depannya. Karena kalau dibiarkan nanti bisa berlarut-larut dan mungkin bisa berimplikasi terhadap bisa memunculkan permasalahan yang lainnya kan juga. tidak menyelesaikan masalah kalau dibiarkan. Ya Pak, itu bagus ya. Saya juga setuju ya. Namun Pak, kan tadi ketika Bapak membuat keputusan juga gitu, di sini apakah ada seseorang atau faktor apa ya yang selama ini dapat membuat Bapak itu mempermudah Bapak ketika membuat keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika? Dulu banyak faktor yang sangat mempengaruhi atau terlibat dalam pengambilan keputusan. Secara personal mungkin untuk saya pribadi itu faktor keluarga sangat mempengaruhi ya. Kemudian rekan-rekan kerja dan yang lebih penting lagi karena kita mengambil keputusan itu secara kedinasan, maka kita tidak ada salahnya untuk melaksanakan konsultasi misalkan dengan PGRI yang menaungi kita sebagai guru, kemudian ada kelompok kerja K3S, ada pengawas yang di atas kita. Nah, itu akan lebih bagus bahwa kita melaksanakan konsultasi dengannya, meminta saran dan pendapat dari mereka sehingga dalam pengambilan keputusan kita itu berdasarkan hasil keputusan bersama, artinya tidak keputusan hasil sendiri. Ya. Bapak ini tidak terasa ya berdasarkan panduan gitu ya, yang panduan pertanyaan yang saya harus tanyakan kepada Bapak ini sudah di ujung ya Pak ya. Untuk pertanyaan terakhir mungkin di sini dari semua hal yang Bapak tadi sampaikan ya, yang sangat luar biasa gitu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik gitu dari pengalaman Bapak selama Bapak mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus dilema etika Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam hal-hal yang bisa saya dapatkan dari pengalaman selama ini, bahwa dalam pengambilan keputusan itu tentunya kita harus sangat menyadari bahwa hasil keputusan kita itu tentunya akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia dan tetapi hasil keputusan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam pengambilan keputusan tadi memang kita perlu pemikiran yang jernih, perlu memperhatikan beberapa faktor sehingga nanti dalam pengambilan keputusannya tidak merugikan siapapun. Itu intinya. Jadi kita harus bisa berbuat adil, kita juga harus memang belajar terus belajar ya, karena sampai kapanpun kita, kalau yang namanya sekolah itu ada ujungnya ya, tapi yang namanya belajar terutama di sini ya, terutama di sini dalam hal pengambilan keputusan yang kapasitasnya mungkin sebagai pimpinan yang di atas rekan-rekan gitu. Sehingga dalam pengambilan keputusan itu kita harus bisa seadil-adilnya dan kita harus juga bisa merefleksi diri gitu. Dan dengan pengambilan keputusan tersebut, misalkan
tadi disampaikan bahwa ada tidak yang dirugikan. Implikasinya untuk jangka pendek apa jangka menengah apa jangka panjang, itu mungkin hal-hal yang bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman yang kaitannya dengan dilema etika dan juga rujukan moral. Mungkin itu. Iya Bapak, terima kasih. Kalau dari panduan kalian sudah selesai ya Pak. Alhamdulillah alamin. Dari beberapa penyampaian yang Bapak tadi sampaikan, selain saya tertuju gitu pada daftar pertanyaan yang ternyata alhamdulillah banyak menyerap ilmu Pak, wawasan dan juga pengetahuan dari pengalaman-pengalamannya pun ya Pak. Ketika Bapak mengambil keputusan memang sudah baik, itu sudah luar biasa gitu. Bagaimana kita dalam menghadapi dilema etika itu adalah perasaannya perasaan. Baiklah Bapak, karena waktu juga sudah terlalu siang, mungkin Bapak akan melanjutkan kegiatan yang lainnya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan kalau nanti gitu saya ada tugas lagi, boleh saya menghubungi Bapak lagi gitu ya. Nah, siap dibantu. Ingin dari saya juga ucapkan terima kasih atas kunjungan dari Ibu dan mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin dari cara menerima tamu dan lain sebagainya gitu, cara menjamu tamu dan lain sebagainya dari saya kurang sempurna dan mungkin tidak memuaskan gitu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah Bapak sudah lebih dari cukup ya Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat dan terus sukses dalam mengemban amanahnya. Kita sama-sama sukses. Iya. Ya Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kabarnya hari ini Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya yang pertama saya ucapkan terima kasih Ibu sudah mau bersedia membantu saya gitu dalam melaksanakan tugas di pendidikan calon guru penggerak untuk angkatan 6, di mana dalam tugas tersebut yaitu memasuki alur demonstrasi kontekstual, di mana para JKP itu dituntut untuk melaksanakan wawancara. Wawancaranya itu kepada 2-3 kepala sekolah, dan yang paling penting itu untuk sekolah saya sendiri gitu, yaitu yang terhormat Ibu ya di SDN Madura saat ini. Terima kasih. Nah ini kita relax aja ya Bu ya, ngobrol biasa di sharing. ya. Di sini dalam panduan wawancaranya ada beberapa poin yang nanti akan saya dan Ibu bahas dalam inti materinya, yaitu mengenai bagaimana seorang pemimpin sekolah melakukan atau mengambil keputusan ketika Ibu sebagai kepala sekolah itu menghadapi kasus-kasus yang dapat dikatakan sebagai kasus dilema etika. Mungkin itu Ibu inti dari pembicaraan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bu Dewi, selamat pagi, dan ada tugas dari sekolah calon guru penggerak
mudah-mudahan Ibu wawancara hari ini bisa memberikan ilmu atau sharing saja bagaimana keadaan untuk mengungkapkan kasus-kasus yang ada di sekolah SDN pada rekan satu. Ini juga ya Bu ya, gitu. Kalau dilihat dari masa kerja ya, mungkin Ibu ini sudah hampir 12 tahun ya. Iya. Dari tahun 2010 berarti Ibu sudah hampir 12 tahun menjadi kepala sekolah, dan pastinya gitu Ibu itu lebih sering dan lebih banyak lagi gitu menghadapi kasus-kasus, dan saya pribadi percayalah gitu dari waktu yang sekian dapat dikatakan cukup lama ya Bu ya gitu, kalau 12 tahun berarti Ibu juga selama memimpin di sekolah-sekolah Ibu gitu, Ibu sudah bisa dikatakan senior dan lebih bijak lagi dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu. Iya. Untuk menghemat waktu barangkali ya Bu, kita mulai saja wawancaranya. Iya. Untuk yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau kasus tersebut hanya sebuah rujukan moral. Ya, untuk kasus dilema etika dulu ya Bu Dewi, dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi selama ini, membedakan antara kasus dilema etika dengan rujukan moral, yaitu seperti ketika saya atau Ibu dihadapkan pada kasus, jika saya memutuskan A benar dan memutuskan B juga benar, itu berarti Ibu atau saya berada di posisi antara keputusan yang sama-sama benar. Di sana Ibu atau saya berada pada posisi dilema, maka menurut Ibu atau saya itu kasus dilema etika. Mungkin itu Bu Dewi ya untuk pendapat Ibu ketika saya dihadapkan Ibu pada kasus, jika saya memutuskan A adalah benar dan jika saya memutuskan B adalah salah, artinya berarti dalam kasus rujukan moral, karena salah satunya hanya rujukan atau rayuan yang menguji moral Ibu atau saya. Mungkin ada Bu Dewi untuk kasus itu. Alhamdulillah Bu, gitu berarti dari apa yang Ibu tadi sampaikan itu sudah sangat baik, karena ketika dikaitkan dengan modul yang sedang saya pelajari gitu, sama seperti itu, bahwa yang namanya dilema itu sama-sama mengandung nilai yang benar gitu ya, sedangkan rujukan moral itu satu sisi benar tapi di sisi lain itu salah, jadi ada yang salahnya gitu kalau rujukan moral. Ya. Baik, untuk selanjutnya Bu, di sini selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, yaitu kasus yang memiliki nilai-nilai kebaikan keduanya. Baiklah Bu Dewi, selama Ibu saya dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu yang pertama saya memperhatikan nilai-nilai kebaikan untuk seluruh komunitas sekolah yang hendak dicapai dari keputusan yang saya buat atau putuskan. Kedua, untuk kasus di sekolah yang berkaitan dengan peserta
didik, maka kebaikan untuk peserta didik merupakan hal yang paling utama. Ketiga, selama itu dalam membuat keputusan tersebut, ibu atau saya lakukan dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Dan semoga ini bisa menjadi salah satu teladan baik dari saya atau ibu untuk komunitas di sekolah saya SDN Wadas 1. Nah, Bu. Tadi berarti kalau diambil garis besarnya berarti yang pertama itu tadi ketika ibu menjalankan pengambilan sebuah keputusan itu berarti yang pertama nilai kebaikannya dulu ya Bu ya. Iya, iya. Yang kedua tadi mengenai peserta didik berarti ketika ada kasus yang berkaitan dengan peserta didik berarti ibu berpihaknya pada murid Iya. yang diutamakan Ya, kepada peserta didiknya. dan yang ketiga tadi tentunya gitu keputusan kita apapun itu haruslah bisa dipertanggungjawabkan ya supaya ibu bisa menjadi tauladan terutama bagi guru-guru yang ada di SDN Wadas 1 ini. Mungkin gitu Bu, kalau bisa ditarik kesimpulan oleh saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa menjadikan ilmu dasar dari mengambil keputusan. Iya Bu, dan itu menurut saya sangat bagus, luar biasa gitu. Jadi ibu sudah mempertimbangkan dari ketiganya dalam mengambil sebuah keputusan. Terus Bu, kalau misalkan untuk langkah-langkah atau prosedur dari pengambilan keputusan itu sendiri yang ibu lakukan seperti apa Bu? Langkah-langkah atau prosedur seperti yang bisa ibu lakukan, pertama menghadapi kasus dengan pikiran yang baik dan tenang. Kedua, mencari tahu dan menentukan siapa yang terlibat dalam kasus yang sedang dihadapi. Ketiga, dari pihak yang terlibat tersebut, ibu atau saya menguak informasi kejadian yang terjadi. Keempat, ibu atau saya mengidentifikasi kejadian tersebut dengan peraturan yang ada di sekolah ataupun dari segi hukum atau undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Mungkin langkah-langkah yang ibu bisa berikan ke Bu Dewi atau prosedur seperti yang ibu tadi sudah dibicarakan, ada 4 ya Bu Dewi yang suka dilakukan selama ini di sekolah SDN Wadas 1. Iya Bu, dari langkah-langkah tersebut memang terlihat ketika ibu dihadapkan dalam sebuah kasus itu terutama kasus dilema ya, bahwa ibu tidak langsung memutuskan sesuatu itu sebelah pihak mungkin ya Bu ya, tapi dilihat dari berbagai kacamata. Mungkin ini terutama tadi ibu menyebutkan bahwa kasus-kasus tersebut karena kita di jenjang sekolah ya Bu, kita punya aturan, punya kode etik mungkin, jadi kasus tersebut bisa kita berpijaknya pada peraturan yang ada di sekolah. Mungkin itu ya Bu. Tapi bisa juga Bu Dewi masih ada 3 masukan dari ibu, mungkin sampai 7, apakah mau diteruskan ditambah baru 4 ya, bisa ke nomor 5 biasa itu dari ibu ya. Dilanjutkan Ibu Dewi ya. Nomor 5 itu dari keputusan yang kita buat itu, terkadang ketika ibu atau saya memilih sisi A, maka saya juga memikirkan sisi B. Atau di sini lebih tepatnya memikirkan bagaimana tanggapan orang yang akan memberikan keputusan kepada ibu. Itu nomor 5. Untuk nomor 6, jika perlu ibu atau saya mengkomunikasikan terlebih dahulu
keputusan ibu atau saya dengan pendidik tenaga kependidikan yang ada di sekolah SDN Waduk Batang 1. Yang nomor 7, lalu dengan berpijak pada nilai kebaikan, ibu atau saya memutuskan apa yang akan saya pilih atau ditentukan. Iya, Mungkin itu cukup sudah 7 poin ya. ya Bu, tadi langkah-langkahnya sudah komplit, menurut saya sudah sempurna ya. Jadi dalam membuat keputusan yang akan ibu ambil itu tadi selain berpijak pada peraturan yang berlaku, tetapi ibu juga memikirkan kalau misalkan saya pilih ini bagaimana ya gitu ya Bu ya. Tapi walaupun begitu, karena ini kasus dilema etika gitu, mau tidak mau kita harus membuat sebuah keputusan, dan memang keputusan A atau B itu memang tidak ada nilai salahnya karena kita berpijak pada nilai-nilai kebaikan tersebut. Iya. Kali ibu ya. Iya. Gitu. Baik Bu, di sini juga yaitu hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif ketika ibu akan mengambil sebuah keputusan, terutama ketika ibu menghadapi kasus-kasus dilema etika. Untuk kasus dilema etika, menurut ibu, dengan berusaha, dengan mencoba berpijak dari nilai kebijakan sesuai aturan yang berlaku, memperhatikan posisi orang-orang yang terlibat dan membuat sebuah keputusan untuk kebaikan bersama, khusus di sekolah SDN Waduk 1. Mungkin itu Bu Dewi untuk kasus dilema etika, tanggapan atau jawaban dari ibu. Di sini jadi kita masih tetap ya berarti berpijak pada peraturan, tetapi kita juga harus memperhatikan dari orang yang terlibat tersebut. Iya betul. Ibu, ini sudah hampir setengah dari perjalanan wawancara kita kali ini. Iya. Untuk menambah fokus kita ya Bu, mungkin di sini kita bisa melakukan dengan cara menghirup napas lebih panjang, mungkin 3 sampai 4 kali kita lakukan masing-masing saja ya. Iya. Baik Bu, kita coba lanjutkan lagi. Di sini dalam ibu mengambil sebuah keputusan, terutama ketika ibu berhadapan dengan kasus dilema etika, apa saja yang menjadi tantangan dalam ibu mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika tersebut. Tantangannya mungkin ketika akan menegakkan suatu aturan, namun terbentur dengan keadaan situasi yang tidak memungkinkan untuk ditegakkan aturan tersebut pada diri seseorang, sehingga muncul adanya perasaan, tegakkah saya? Bagaimana jika saya, anak saya, atau keluarga saya ada di posisi dilema tersebut? Mungkin itu tantangannya, digunakan kepada berbagai yang ada perasaan. Iya. Terus kan ada tuh yang perkataan kalau misalkan kalau perempuan itu berpikir cara berpikirnya lebih ke perasaan ibu ya gitu. Iya, apalagi ibu gitu sama-sama seorang wanita gitu ya. Iya. Sedangkan kalau laki-laki katanya berpikirnya dengan logika gitu. Nah, untuk kasus dilema ini memang sangat, menurut saya juga sangat menguras emosi dan perasaan kita, apalagi kalau kita bisa menempatkan
diri kita pada posisi orang-orang atau siapa saja yang terlibat dalam kasus dilema seperti itu ya. Iya, betul. Di sini juga apakah ibu dalam membuat sebuah keputusan ketika menghadapi sebuah kasus atau dilema ketika itu, apakah ibu ada tata cara atau adakah jadwal tertentu di mana ibu harus memutuskan untuk mengambil sebuah keputusan? Nanti katakanlah atau jadwal tertentu dalam penyelesaian dilema etika, ibu atau saya SDM ada satu tidak ada katakanlah atau jadwal tertentu dalam penyelesaian. Misal harus besok atau lusa atau juga misal harus saat ini ditempatkan. Ini yang terpenting kita berusaha dengan baik dan lebih cepat dalam menjalankan langkah-langkah kita setelah selesai lalu kita putuskan sehingga kita bisa lebih mempertanggungjawabkan keputusan kita. Namun tidak menutupi kemungkinan jika kasus dilema Bu Dewi etika berhubungan dengan waktu, mau tidak mau ada target waktu yang harus dicapai oleh sekolah SDN bangsa. Mungkin itu untuk poin 6 Dewi. Ya Bu, jadi mengenai waktu berarti tidak ada jadwal ya harus ini sekarang besok, tetapi berarti tergantung kasusnya juga gitu. Ya, betul. Tetapi ibu juga tetap mengacu pada poin ketiga ya tadi yang langkah-langkah, berarti ibu yang pertama itu berarti ibu menjalankan langkah-langkah tersebut baru ibu membuat sebuah keputusan. Betul. Ibu untuk selanjutnya adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah ibu dalam membuat sebuah keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau secara kedinasan dan pengawasan mungkin bisa dilibatkan ketua PGRI, ketua K3S, rekan sesama kepala sekolah dan juga pendapat dari guru-guru mengacu pada aturan dan penggunaan kacamata agama. Itu mungkin yang terpenting dalam membantu kasus dilema etika. Jadi selain dari itu tadi beberapa komponen yang berada di kedinasan, tentunya ibu juga gitu mengambil keputusan itu bisa dikaitkan dengan nilai-nilai agama ya. Kalau tidak salah, alhamdulillah ya SDN Marwatan satu ini semuanya muslim ya Bu. Iya, amin. Ini Bu mungkin untuk pertanyaan terakhir dari perbincangan kita kali ini, yaitu dari semua yang telah tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di bidang etika? Dalam mengambil keputusan dengan kasus dilema etika, kita harus mampu memadukan antara perasaan atau kepedulian, peraturan yang ada dan efek atau akibat dan tambahan nilai agama yang tadi disebutkan, sehingga keputusan kita dapat dipertanggungjawabkan secara moral, aturan dan agama. Mungkin Bu Dewi kurang lebihnya wawancara hari ini saling saja ilmunya, ibu tidak bisa memberikan ilmu yang lebih, mungkin cuma pengetahuan ibu di situ yang menggali itu, yang membantu tentang kasus-kasus dilema etika. Ya Ibu, alhamdulillah dari perbincangan kita kali ini bagi saya pribadi ada nilai tambah gitu, dimana di sini dalam Ibu mengambil sebuah keputusan itu
ternyata gitu selain dari ibu tadi berpijak pada aturan, ibu juga menambahkan nilai agama. Karena bagaimanapun setiap agama yang ada di Indonesia itu aturannya sama ya gitu, maksudnya pasti menyuruhnya ke kebaikan gitu, bergabung dengan agama kita. Betul. Ya Bu, terima kasih dari wawancara hari ini. Saya mendapatkan begitu banyak pengalaman, wawasan dari kasus-kasus ibu yang pernah ibu alami, dan juga ini bisa dijadikan pijakan buat saya ke depannya, karena walaupun posisi saya di sini sebagai guru, saya pun ketika di kelas pasti dihadapkan pada sebuah kasus-kasus dilema gitu dengan anak didik saya gitu. Ya, ya betul Bu Dewi, dari wawancara hari ini untuk salah satu pengarah sangat bagus sekali, dan Bu Dewi sekarang sudah sharing dengan ibu, dan insya Allah sebagai guru selalu mengajak kepada peserta didik untuk berlaku atau mempunyai budi pekerti dan lebih dari memperhatikan, yaitu etika yang baik. Mungkin itu saja hari ini wawancara. Sekali lagi mohon maaf apabila jawaban ibu tidak berkenan atau kurang untuk dalamnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.